Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor teh dan beberapa yang di request. Langsung saja ke saham pertama, Buka yang ditutup di harga 172 terkoreksi 1,72%. Asing net sell. Kalau dilihat di broker semuanya Buka di distribusi. Buka lagi sideways di atas, tapi sepertinya ya menurut saya loh ya, ini nih paling sekali lagi, kalaupun bisa rebound sekali lagi tarikannya paling peaknya itu 200, setelah itu selesai. Jadi ya kalau mau trading pendek feelingnya ada di Buka ya, kalau mau pakai stop loss di bawah 165 atau ya tergantung Bapak Ibu, kalau mau stop loss di bawah 155 juga silahkan, karena itu adalah support yang, karena itu dulunya resisten yang akan jadi support kuatnya saat ini. Walaupun EMA 200-nya di bawah, tapi menurut saya support kuatnya saat ini 155. Kenapa? Karena itu dulunya resisten sideways-nya dan yang di breakout ya. Tapi kalau misalnya dia terus turun ya udah, kalau pandangan saya sideways ya, kita lihat ke depannya, tiba-tiba kalau ada story bisa aja breakout 180 lagi kan. Tapi ya itu skenario-nya, kalau dia minggu ini tembus resisten ya maksimal 200, habis itu ada koreksi dulu. Tetap ada koreksi dulu. Setelah itu lanjut naik ke atas, ceritanya apa? Mungkin corporate action atau ada gebrakan baru. Ya mungkin. Ya itu aja untuk Buka. Kalau dia jebol 165 itu ke 155 dan tapi belum saatnya downtrend, akan sideways di bawah. Mantul. Tetap mantul nggak? Tetap mantul. Tetap mantul. Ya, Buka. Lanjut. Goto yang ditutup dengan 62 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau di broker resminya Goto di distribusi. Goto, waduh, agak rawan ya di bawah 65. Jadi saat ini ya sabar-sabar aja lah. Kalau Bapak Ibu yang belum stop loss masih hot-hot aja. Intinya kalau mau Goto nih ya sabar. Siapa tahu nih sideways-nya untuk ke atas kan. Karena ya gebrakannya dia mau agar bisa profit. Nah, kondisi seperti ini kalau Bapak Ibu tradingnya lebih panjang, ya semestinya selama di atas 55 masih aman. Pakai aja support 55, jebol itu ya ada potensi ke 50 lagi. Tapi kalau menurut saya enggak. Goto kalaupun turun ke bawah ke 55, uji supportnya misalnya minggu ini, tetap nanti akan rebound lagi. Nah, paling sideways habis itu ya tetap akan tembus. Karena gambarannya kan ISG itu bottomnya tuh kalau nggak Agustus ini, karena Agustus ini naik ya, bottom sisa 3 bulan perdagangan tahun ini, September itu bottom. Habis itu pelan-pelan Oktober, November, Desember tuh sideways dan arah ke atas, uptrend lagi. Nah itu ya. Jadi untuk Goto aman-aman aja lah. Ya memang kalau trading jangka pendek itu bakal sering ya bisa jadi cut loss. Habis TP, habis beli bisa cut loss. Jadi daripada bingung, sekalian di bawah aja cut lossnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 63 kemarin juga ya silakan. Gak ada salah kok di market nih kan. Bisa muter cari saham yang lain. Itu ya. Jadi Goto saat ini sepertinya belum kemana-mana. Tapi menarik kalau dikasih di bawah 60. Ya, di bawah 60 tuh menarik untuk cicil. Goto. IMTK, lanjut IMTK yang ditutup dengan 955 terkoreksi 5,91%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya IMTK, akumulasi tipis. IMTK kepentok resisten, jadi ya belum dulu lah ya. Koreksi dulu, kasih lah ke 800. Kasih dulu lah ke 890 900. Nah, kalau dia swing bawah ini menarik spek buy ya. Jadi kalau memang sekarang tuh memang harga-harga tinggi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh momentumnya pas di bawah ini nih. Sering saya bilang ya, kalau dia tembus resisten kuat, itu apakah double bottom atau cup handle, kalau dia nge-base di atas itu, buy aja. Cut loss kalau jebol, udah simple. Beli lagi sideways seperti ini nih, risknya kecil. Tuh, risknya cuma 3-4% kan. Beli di 600, jebol 570, buang di 565 tuh. 5,5% rewardnya. Dan nah, Bapak Ibu dikasih profit lebar tuh 60%. Itu. Jadi saat ini ya
menurut saya kurang ideal lah kalau Bapak Ibu mau beli atas. Tapi silahkan aja, nggak salah. Di market nih kan harga berapapun bisa beli, bisa profit juga, bisa rugi juga. Beli di bawah belum tentu juga profit, bisa aja terus turun kan. Itu kadang kita nggak kelihatan juga saat kondisi seperti ini. Mungkin Bapak Ibu nggak lihat juga kan. Nah itu memang seperti itu ya. Jadi IMTK wait and see. Apalagi candle minggu kemarin itu hari Jumat candle bearish engulfing. Bisa turun dulu. Menarik kalau di 980 IMTK. Itu aja. Tunggu. Lanjut. SRTG yang ditutup di 1825 terkoreksi 2,14%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SRTG akumulasi. Langsung saja katanya SRTG mulai rebound, aman gak? Aman. Nih kalau SRTG sih saya berani dipasang sini aja nih. 1800 tuh jangan jebol. Kalau jebol ya tanda-tanda lemah. Kalau ini benar-benar swing low, mestinya minggu depan hijau sideways naik. Target naiknya 2000. Kita targetkan 2 minggu ya sampai akhir Agustus. Coba lihat time frame weekly-nya dulu. Aduh, candle-nya kurang bagus. Tapi oke lah. Weekly-nya koreksi. Monthly-nya koreksi biasa. Nah, kalau ini koreksi biasa, mudah-mudahan gak ada koreksi lanjutan. September bisa digas lagi nih. Tapi kalau misalnya 2 minggu ke depan ditarik naik, berarti kan hijau tuh. Misalnya tutupannya di 2000 lah. Atau di atas 1900 tutupannya, berarti kan candlenya hijau. Nah, September itu bisa jadi koreksi terakhirnya tahun ini. Dan habis itu rebound lagi. Bisa jadi nanti pola cup and handle kan. Teman noise ya. Kalau monthly ini noise. Kalau kita lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya juga ini bisa jadi swing loh. Ini naik, koreksi, gas. Kenapa? Ada pola cup and handle ini. Ya, yang penting kalau bisa Agustus ini tutupan di atas 1900. Kita lihat SRTG ya. Di atas 1900 tutupan. Lanjut SCMA yang ditutup dengan 234 terkoreksi 3,3%. Asing net buy. Kalau bukan sebenarnya SCMA di distribusi. Aduh, belum lah, wait and see aja SCMA. Sudah masuk juga kan LQ45 kan, sudah rebalancing juga. Jadi saat ini belum, lebih ke wait and see. Kalau saya ya nggak berani. Tapi kan itu sideways, bisa aja dia rebound. Betul. Tapi supportnya jauh tuh. Support minor ada di 220. Nih, support kuat ada di 200. Tergantung Bapak Ibu lah bagaimana kondisinya ya. Kalau saya belum dulu. Kalau mau nawar sekalian di 220 tuh kalau dikasih. SMA ya, itu aja. Gia, lanjut WIRG yang ditutup menguat 13% ke harga 181. Asing net sell. Kalau bukan semuanya WIRG diakumulasi tipis. WRG, waduh luar biasa WRG ya. Saya kecolongan satu nih, gak ngambil dari bawah pun gak lihat. Ya karena ada saham yang lain ya. Sini nih harusnya bagus. Cuman waktu itu tuh sudah ketinggalan. Habis itu saya gak lihat ya. Pas dia break nih, ada sempat koreksi kan. Aduh ini mantep seharusnya di sini nih. 80%. Hampir 2 minggu ya. Sayang saya gak lihat. Ya itulah ya, karena kita nggak bisa melihat semua saham. Memang kalau mau trading, mau banyak pilihan-pilihan saham tuh mesti screening terus tiap hari. Tapi kebetulan saya screening WRG ini pas nemu tapi sudah di atas. Udahlah, saya bilang anggap ketinggalan. Ini nih di candle-candle seperti ini nih. Habis itu saya lupain karena perkiraan saya kan mungkin kayaknya berat deh breakout candle seperti itu. Tiba-tiba breakout. Ya udah saya pas kebetulan nggak lihat juga. Pas lihat lagi tuh udah di 140-an. Aduh, skip aja lah. Wah, tapi kan kalau tahu dari 140 tuh beli aja. Kan sempat ke 200 tuh. Dari 140 berarti naik 40%. Betul. Tapi kalau turun gimana? Jangan lihat candle ini. Kita lihat tuh tutup candle ini nih. Kita lihat dia udah naik tinggi nih. Ya harapan saya sih koreksi dulu baru saya bisa entry. Kalau gitu terus ya ketinggalan terus dong. Iya betul. Kalau sahamnya terus naik. Tapi kan kebanyakan saham jarang juga yang terus naik. Ada beberapa aja. Kebanyakan habis naik habis itu kempes. Nih gimana kalau Bapak Ibu yang beli di pucuk 200 nih? Bingung kan? Iya kalau dia minggu ini nanti naik lagi. Kalau enggak mah yang seperti ini gimana? Ya kalau penurunan saya kalau dia koreksi ke 160 150 ini spek buy. Kalau dikasih ya. Belum saatnya downtrend. Kalaupun koreksi paling sideways. Nah itu aja WRG. Ya tunggu sabar. Lanjut Gia yang ditutup Tega 71 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asik net buy. Lalu dibongkar semuanya Gia akumulasi. Tapi kebanyakan retail nih akumulasi ya.
Gia lagi sideways. Pokoknya Gia nih sepertinya nunggu momentum, kemungkinan besar lepas FCA atau ya itu nanti dan antara tuh ya yang sudah suntik dana berapa, 6 triliun apa 8 triliun tuh Juli kemarin. Nah ini sebenarnya sih gak lama bisa lepas FCA. Kalau lepas FCA terbang. Pokoknya ingat gini aja Bapak Ibu, Gia nih simple analisanya. Kalau dia sudah bergerak di 80 tuh perhatikan aja, ada potensi minimal ke 100. Ingat aja tuh, lumayan loh 71 sampai 80. Mending beli dulu, boleh sabar. Kalau mau pakai stop loss di bawah 65. Jadi itu aja lah ya untuk Gia. Lanjut MPPA yang ditutup negatif 72 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MPPA di distribusi. MPPA sideways bagus nggak? Bagus. Ya, mudah-mudahan nggak jebol 69 ya. 698 jangan jebol. Kalau nggak jebol aman. Mudah-mudahan ini ngebase untuk naik. Cuman nih beberapa kali dia mencoba menembus 75, resisten minornya gagal terus. Nah, minggu ini kalau tembus resisten 85, bukan 85. Kalau tembus resisten 75, siap-siap 8088 arah MPPA ya. Karena ini menurut saya sudah terkonfirmasi breakout, tapi tahu sendiri grupnya Lipo itu seperti apa. Ya, sudah bagus teknikalnya bisa aja turun. Tapi sepertinya kali ini menarik, serius bangkit. Mudah-mudahan ya. Ya stop loss aja kalau jebol 68. Simple kan 10% cut loss lumayan. Tapi rewardnya juga. Kalau Bapak Ibu beli sekarang ya. Tapi disclaimer nih. Nggak nyampe 10%. 7% aja. Nah rewardnya 2 kali lipat. Ya hampir 3 kali lipat juga. Itu MPPA. Lanjut. MLPL yang ditutup dengan 133 menguat 5,55%. Asik net sell. Kalau dilihat di broker semuanya MLPL diakumulasi, tapi retail yang akumulasi. Tapi bisa jadi bukan retail kan XLCC nih, atau bandarnya yang menggunakan broker retail. Langsung saja ketikanya target price mau tercapai 150-140. Jadi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, tergantung Bapak Ibu. Kalau mau pakai stop loss, siap stop loss di bawah 115 atau tarik naik ke atas saja 118, jangan jebol ya. Jadi bukan area ideal untuk beli. Kalau di grup Burnet Trader tuh beli dari 100 kemarin ya. Sekarang udah panjang, udah hot. Habis itu kami hot lagi, saya infokan juga hot di buktinya di atas 120 hot dan habis itu rally. Itu aja dulu untuk MLPL. Lanjut Bevin yang ditutup dengan 845 terkoreksi 2,31%. Asik net buy. Kalau bukan semuanya Bevin akumulasi tipis. Bevin lagi sideways. Kondisi sekarang masih aman lah ya. Masih. Kalau menurut saya kecil kemungkinan kalau sampai turun 3%. Kita ingat aja itu. Kalau jebol 830 kayaknya enggak. Tetap sideways. Selasa besok kemungkinan besar rebound. Target masih sama 950. Mudah-mudahan ya. Ini kondisi seperti ini nih ngebest aja untuk naik. Kalau menurut saya ngebest peluang besar lebih cenderung naik. 3% buang aja kalau jebol. Kalau mau pakai stop loss. Bevin. Lanjut. Di MMX yang ditutup dengan 340 terkoreksi 1,73%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya di MMX. Di distribusi. Pelan-pelan dibawa turun. Tunggu di 300. Tunggu di ke 300. Kalau Bapak Ibu tertarik pas kebetulan EMA 200 daerah itu 310 300 spek buy aja. Itu potensi tetap mantul. Tapi tinggi enggaknya kita nggak tahu ya. Kalau cuma cari 3% 5% sepertinya bisa dapat. Kalau misalnya dia turun ke 310 300 potensi mantul. Tapi ini disclaimer analisa kembali. Yang terakhir film yang ditutup di harga 3.750 menguat 0,26%. Asing net buy. Film akumulasi tipis. Film, aduh. Ini nih candle-candle yang dilema. Mau dibeli, takut turun, gak dibeli, tiba-tiba terbang lagi. Ya, benar kan Bapak Ibu? Biasanya Bapak Ibu nunggu seperti ini, tiba-tiba terbang, Bapak Ibu langsung beli harga atas. Biasanya seperti itu kan. Kalau saya skip, masih banyak saham yang lain. Ini dari 1.600 dia terbang. Ya, kalau mau coba di 3.400, 3.500 nih lah. Kalau ada koreksi siapa tahu mantul. Kalau menurut saya sih tetap mantul. Kalau dia tiba-tiba ada buangan, tetap mantul. Ya, mudah-mudahan sideways-nya di bawah sini. Seperti ini. Ya, kita lihat aja dulu ya. Saat ini belum area entry yang menarik untuk film. Walaupun memang bisa naik. Atau silahkan aja Bapak Ibu kalau mau entry. Ya. Tapi asal siap dengan resikonya. Kalau saya nggak mau. Mending saya pilih Big Bang tuh yang ada potensi minggu ini ya. Menurut saya Big Bang ada potensi rebound minggu ini.
Tapi kalau suka film silahkan aja. Itu aja dulu untuk video kali ini. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta ada bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.